Semua permasalahan untuk menilai dalilnya, wajib atau tidak, sunnah atau makruh, semuanya dengan ilmu apa? Salat wajib, zakat wajib, berzina haram. Kita mengetahui hukum-hukum permasalahan, paham? Nah, setelah kita ngerti kaidah usul, maka dari situ timbul hukum-hukum fikih. Orang tanya, apa masalah hukum zakat? Lihat, wa atu zakat. Oh, berarti zakat hukumnya wajib. Hukum ini masalahnya apa? Lihat dalilnya. Oh, dinilai. Dari sisi dalil, oh hukumnya demikian. Semua permasalahan untuk menilai dalilnya, wajib atau tidak, sunnah atau makruh, semuanya dengan ilmu apa? Usul fikih. Semuanya dengan ilmu usul fikih. Sehingga dengan setelah ada usul fikih ini, maka timbullah hukum-hukum fikih. Salat wajib, zakat wajib, berzina haram, misalnya. Semua itu adalah fikih, hukum-hukum fikih. Jadi setelah kaidah usul, setelah itu apa? Hukum-hukum fikih. Setelah kaidah usul, muncullah hukum-hukum apa? Fikih. Karena dengan ilmu usul fikih kita mengetahui hukum-hukum permasalahan. Faham? Faham tidak? Nah, hukum permasalahan ini banyak. Masalah toharoh, masalah solat, masalah zakat, masalah haji, masalah macam-macam. Ternyata para ulama, mereka melihat hukum-hukum fikih tersebut. Setelah itu mereka klasifikasikan, ternyata hukum ini mirip dengan hukum ini. Hukum ini mirip dengan hukum ini. Mereka klasifikasikan sehingga mereka akhirnya bikin kaedah. Kaedah itu adalah suatu yang merangkum banyak permasalahan. Ya. Permasalahan yang banyak tersebut dirangkum dengan namanya kaedah. Sehingga dengan kaidah tersebut kita mengetahui hukum banyak permasalahan. Karena ternyata permasalahan fikih itu bisa diklasifikasi. Golongan A, golongan B, golongan C. Nah, golongan A ini banyak sekali. Yang permasalahan yang berkaitan golongan A. Nah, golongan ini punya kaidah sendiri. Golongan B punya kaidah sendiri. Golongan C punya kaidah sendiri. Nah, kaidah-kaidah itulah yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah-kaidah fikih. Jadi, setelah hukum fikih muncul namanya apa? Kaidah-kaidah apa? Fikih. Nah, itulah yang akan kita bahas, kaidah-kaidah fikih ini. Suatu kaidah yang mencakup banyak permasalahan, merangkum banyak permasalahan satu kaidah. Itu akan kita bahas pada beberapa pertemuan kita insyaallah taala. Kalau antum mau lebih lanjut lagi, saya tanya sama antum sekarang. Di antara contoh misalnya kaidah fikih, contohnya misalnya ad-dararu yuzal. Contoh kaidah fikih, contoh kaidah fikih ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus dihilangkan. Di haram, zina haram, khamar haram. Oh, berarti syariat itu punya kaidah. Setiap kemudaratan harus dihilangkan. Paham? Sehingga tatkala antum tahu kemudaratan tidak boleh, banyak permasalahan tahu hukumnya haram. Ini mudarat haram. Kita enggak perlu bicara dalil lagi. Ini mudarat enggak? Haram. Kenapa? Karena kita punya kaidah ad-dararu yuzal, bahwasanya kemudaratan harus dihilangkan. Nah, apa bedanya kaidah usul fikih dengan kaidah fikih? Sekarang saya kasih gambaran sama antum ya, secara tertib. Pertama orang harus paham tentang kaidah apa? Usul. Dengan kaidah usul ini dia akan menilai dalil. Setelah menilai dalil-dalil muncullah hukum-hukum apa? Fikih yang merupakan produk dari usul fikih. Usul fikih ini untuk menilai dalil sehingga muncullah namanya hukum-hukum apa? Fikih. Hukum-hukum fikih itu diklasifikasikan menimbulkan banyak kesimpulan. Kesimpulan itu yang namanya kaidah. Contoh kaidah besar, salah satu kaidah kubra adalah ad-dararu yuzal. Bahwasanya kemudaratan harus dihilangkan.
Sekarang saya tanya sama antum, suatu permasalahan, antum tinjau dari usul fikih, antum tinjau dari sisi kaidah fikih ya. Kaidah fikih ini. Contoh, saya tanya sama antum, apa namanya? Hukum misalnya hukum zina misalnya atau hukum bunuh diri, sederhana. Apa hukumnya orang bunuh diri? Dalilnya, sekarang contoh, beda usul fikih dengan kaidah fikih. Contoh permasalahan. Apa hukum bunuh diri? Baik. Kalau ditinjau dari usul fikih, ditinjau dari usul fikih. Gimana cara untuk menilai hukum bunuh diri? Pertama kita harus tahu dalilnya apa dulu yang berkaitan dengan bunuh diri. Ternyata dalil bunuh diri apa? Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri. Taib. Ayat ini menunjukkan apa? Kita pakai kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad atau an-nahyu al-aslu fi an-nahyi lit-tahrim. Asal dalam pelarangan adalah untuk pengharaman. Untuk mengetahui apa itu hukum bunuh diri, kita lihat dulu dalilnya. Dalilnya apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Untuk mengetahui apa hukumnya, kita pakai kaidah usul fikih. Ternyata dalam kaidah usul fikih, hukum asal dalam melarang adalah apa? Haram. Di sini Allah melarang, jangan. Berarti hukum bunuh diri adalah apa? Haram. Caranya dengan menggunakan kaidah usul fikih, yang kaidah ini berinteraksi dengan dalil dulu. Setelah kita mengetahui dalil, kita nilai dengan kaidah usul fikih, baru keluar hukum. Hukumnya apa? Haram. Sama seperti tadi yang sudah kita jelaskan dalam sholat. Masih bisa paham atau sudah hang? Tapi kalau ditinjau dari kaidah fikih, kita langsung bisa tahu hukumnya. Tanya, apa hukum bunuh diri? Kita bilang haram. Enggak usah lihat dalil. Kenapa? Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus dihilangkan, dan kemudaratan bunuh diri sangat besar. Maka hukumnya haram. Enggak usah cari dalil-dalil lagi. Karena sudah ada kesimpulan hukum bahwasanya namanya mudarat itu hukumnya apa? Haram. Maka kita bilang bunuh diri hukumnya haram. Haram karena kaidah ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Apa hukumnya merokok? Nah, itu pakai apa? Usul fikih apa kaidah fikih? Kaidah fikih. Karena antum tidak tahu dalil hukum. Jadi kalau sudah pakai kaidah, tidak perlu dalil lagi. Itu apa? Mudarat, haram. Selesai. Paham? Ini mudarat, ya ada, kita punya kaidah. Ad-dararu yuzal. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata berbagai masalah fikih, ratusan masalah fikih menyimpulkan satu kesimpulan. Namanya kemudaratan harus dihilangkan. Tapi kalau antum ditanya apa hukum merokok, ditinjau dari usul fikih, antum harus tahu dalilnya dulu. Apa dalilnya yang berkaitan dengan merokok? Cari dalil. Oh, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ternyata Nabi mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Oh, cerita lagi. Berarti ini pengharaman. Ada lafal pengharaman. Agak panjang ceritanya kalau usul fikih. Tapi kalau kaidah langsung. Apa hukumnya tadi? Haram. Masya Allah. Sudah canggih kaidahnya ya.
Jadi ini dulu ya. Saya sebenarnya sudah singgung dalam buku itu, antum tinggal baca. Mau dicatat monggo, mau dihapus monggo, silakan. Mau difoto, foto aja lah, baru dihapus. Hah? Oh iya, terus lanjut biar situ. Oke deh. Pindah sebelah sini.